Penjualan properti terpuruk akibat pandemi COVID-19. Volume penjualan properti residensial pada triwulan 2 2020 masih tercatat menurun. Terhambatnya pertumbuhan penjualan properti residensial disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB. Suku bunga KPR yang cukup tinggi juga menjadi salah satu sebabnya. Hasil survei mengindikasikan bahwa penjualan properti residensial mengalami kontraksi 25,6% secara tahunan, meski tidak sedalam kontraksi 43,1% year on year pada triwulan sebelumnya. Penurunan penjualan properti residensial pada triwulan 2 2020 terjadi pada seluruh tipe rumah. Tak heran, kenaikan harga properti hunian di kuartal 2 tahun 2020 mengalami perlambatan. Survei harga properti residensial Bank Indonesia mengindikasikan berlanjutnya perlambatan kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks harga properti residensial kuartal 2 2020 sebesar 1,59% secara tahunan. Lebih rendah jika dibandingkan dengan 1,68% year on year pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan kenaikan harga pada properti residensial tipe kecil. Kementerian Keuangan kembali melelang 7 surat utang. Dari lelang tersebut, pemerintah mengantongi dana sebesar 22 triliun rupiah. Pemerintah melelang 5 seri surat berharga dalam bentuk surat utang negara dan 2 seri surat perbendaharaan negara. Lelang surat utang ini merupakan yang pertama yang digunakan untuk pemenuhan pembiayaan non-public goods, khususnya untuk belanja dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya, pemerintah mengantongi 82,1 triliun rupiah dari penerbitan 4 seri SUN pada akhir pekan lalu. Penerbitan itu dilakukan dengan skema private placement kepada Bank Indonesia. Harga emas Antam pada 12 Agustus 2020 turun Rp30.000 menjadi Rp1.026.000 per gramnya. Di lain sisi, harga buyback oleh logam mulia turun Rp48.000 per gram menjadi Rp906.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback adalah Rp120 per gram. Dalam sepekan terakhir, harga emas berkurang kilaunya. Dalam satu pekan, harga emas Antam telah merosot 13,5% jika dibandingkan posisi 15 Agustus 2020. Penyebab merosotnya emas dunia yakni tanda-tanda pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang membuat indeks dolar AS bangkit dari level terendah 2 tahun dan memicu aksi ambil untung emas. Aksi profit taking kian menggila setelah Rusia mengklaim telah sukses mengembangkan vaksin COVID-19 pertama di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan membeli 100 juta dosis calon vaksin COVID-19 dengan perusahaan bioteknologi Moderna. Negeri Paman Sam bakal mengucurkan 1,5 miliar dolar atau setara 22 triliun rupiah untuk pembelian vaksin tersebut. AS dalam beberapa pekan terakhir terlibat dalam sejumlah kontrak untuk mendapatkan ratusan juta dosis calon vaksin COVID-19 dari beberapa raksasa farmasi. Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump telah menyepakati kontrak vaksin COVID-19 senilai hampir 2 miliar dolar yang masih diuji Pfizer dan perusahaan bioteknologi asal Jerman BioNTech SE. Perekonomian Inggris secara resmi mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan 10 tahun lalu. Kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Inggris karena pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor bisnis negeri Ratu Elizabeth ini merana. Alhasil, pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Inggris ambles 20% secara kuartalan. Amblesnya PDB Inggris secara kuartalan itu menjadi yang terparah sejak tahun 1955. Sejak awal tahun ini, ekonomi Inggris telah menyusut lebih dari 22% karena di kuartal pertama, PDB Inggris minus 2%. Dengan kontraksi ekonomi secara 2 kuartal beruntun, Inggris resmi resesi. Jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, Inggris masih sedikit bernasib baik jika dibandingkan Spanyol, tapi lebih buruk daripada Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman.